kasih, perkenalkan nama saya Bernadina Listina Warnahak, NIM 18100-216. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas akuntansi keuangan lanjutan 1 yang sudah diberikan oleh Ibu pada buku akuntansi keuangan lanjutan 1 halaman 381, yaitu tentang utang antar perusahaan. Baik, di sini saya langsung saja pada bagian penjelasannya. Yang pertama, untuk jurnal utang obligasi pada tahun 2011 pada tanggal 1 Januari 2011, untuk bagian eliminasi satunya itu ada kas itu sebesar 110 juta, lalu untuk utang obligasinya itu sebesar 100 juta, lalu untuk premi utang obligasinya itu sebesar 10 juta. Nah, di situ dia menjual obligasi ke PT non afiliasi. Lalu pada tanggal 30 Juni 2011 untuk bagian eliminasi keduanya itu pada beban bunga itu sebesar 5.500.000, lalu untuk premi utang obligasinya itu sebesar 500.000, lalu untuk kasnya itu sebesar 6 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2011 pada bagian eliminasi ketiga itu ada beban bunga sebesar 5.500.000, lalu untuk premi utang obligasi itu sebesar 500.000, lalu untuk kasnya itu sebesar 600 juta. Sebesar 6 juta. Lalu di situ dia digunakan untuk membayar bunga sementara. Lalu untuk total beban bunga untuk tahun 2011 adalah 11 juta. Nah, 11 juta ini hasil dari 5.500.000 dikali dengan 2. Nah, dan nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 2011 itu ada nilai buku obligasi pada saat diterbitkan itu sebesar 110 juta, lalu amortisasi premi pada tahun 2011 itu sebesar 1 juta, lalu nilai buku obligasi pada 31 Desember 2011 itu sebesar 109 juta. Nah, 109 juta ini dia didapat dari hasil nilai buku obligasi pada saat diterbitkan sebesar 110 juta dikurangi dengan amortisasi premi pada tahun 2011 sebesar 1 juta. Jadi hasilnya adalah 109 juta. Lalu yang berikut di sini kita melihat pada jurnal investasi obligasi pada tahun 2011. Nah, untuk 31 Desember 2011 pada bagian eliminasi keempat itu ada investasi pada obligasi PT Anak itu sebesar 91 juta, lalu untuk kasnya itu sebesar 91 juta, lalu dia digunakan untuk pembelian obligasi pada PT Anak dari PT non afiliasi. Nah, lalu di sini kita melihat ada perhitungan keuntungan pelunasan konstruksi obligasi. Nah, di situ ada nilai buku obligasi pada PT Anak pada 31 Desember 2011 itu sebesar 109 juta. Lalu untuk harga yang dibayarkan PT Induk untuk membeli obligasi itu sebesar 91 juta. Lalu keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi itu sebesar 18 juta. Nah, hasil dari 18 juta ini dia didapatnya dari hasil dari nilai buku obligasi pada PT Anak pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 109 juta. Dia dikurangi dengan harga yang dibayarkan dari PT Induk untuk membeli obligasi itu sebesar 91 juta. Jadi hasilnya adalah 18 juta. Nah, lalu yang berikut di sini kita melihat pada jurnal metode ekuitas dasar pada tahun 2011. Nah, untuk bagian eliminasi kelimanya itu ada kas sebesar 24 juta, lalu untuk investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta, lalu di situ dia digunakan untuk mencatat dividen dari PT Anak. Lalu yang berikut di sini ada untuk bagian eliminasi keenamnya itu ada investasi pada saham PT Anak itu sebesar 400 juta, lalu untuk pendapatan dari anak perusahaan itu sebesar 40 juta. Nah, dia di sini digunakan untuk mencatat pendapatan metode ekuitas. Lalu untuk bagian E5 untuk bagian kasnya 24 juta itu sama dengan 30 juta dikali dengan 80%. Lalu untuk bagian investasi pada saham PT Anak pada bagian eliminasi ke-6 itu 40 jutanya itu sama dengan 50 juta dikali dengan 80%. Lalu
Yang berikut di sini kita melihat pada kertas kerja konsolidasi pada tahun 2011. Untuk bagian eliminasi ketujuhnya itu ada pendapatan dari anak perusahaan itu sebesar 40 juta, dividen diumumkan itu sebesar 24 juta, lalu investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta. Lalu untuk nah dari sini digunakan untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Lalu yang berikut pada bagian eliminasi ke-8, pendapatan untuk kepemilikan minoritas pada minoritas itu sebesar 13.600.000, lalu dividen diumumkan itu sebesar 6 juta, lalu kepemilikan minoritas itu sebesar 7.600.000. Nah, dia digunakan untuk mengalokasikan laba kepemilikan minoritas. Lalu yang berikut pada bagian eliminasi ke-9, nah di sini ada saham biasa PT Anak itu sebesar 200 juta, lalu saldo laba pada tanggal 1 Januari itu sebesar 100 juta. Nah, untuk investasi pada saham PT Anak itu sebesar 240 juta, lalu kepemilikan minoritasnya itu sebesar 60 juta. Nah, di sini dia mengeliminasi saldo investasi awal. Lalu untuk eliminasi ke-10-nya itu ada utang obligasi itu sebesar 100 juta, lalu premi utang obligasi itu sebesar 9 juta, untuk investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta, lalu keuntungan pelunasan PT Anak itu sebesar 18 juta. Nah, di sini dia digunakan untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Lalu yang berikut di sini pada tanggal 31 Desember 2011, kertas kerja konsolidasi pembelian kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku. Yang pertama di sini kita melihat ada pada tabel pos. Yang pertama ada pos penjualan untuk PT induknya itu sebesar 400 juta, lalu PT anaknya itu sebesar 200 juta. Nah, untuk bagian eliminasi pada bagian debit dan kreditnya itu dia kosong, lalu konsolidasinya itu sebesar 600 juta. Nah, 600 juta ini hasilnya dari pos penjualan dari PT induk ditambah dengan PT anak. Dari 400 juta ditambah dengan 200 juta, hasilnya adalah 600 juta. Lalu untuk pos pendapatan dari anak perusahaan itu pada PT induk sebesar 40 juta, lalu PT anaknya kosong. Lalu untuk bagian eliminasi untuk bagian debit dan kredit itu pada bagian debit itu sebesar 40 juta, kreditnya kosong, lalu konsolidasinya itu kosong. Lalu untuk pos keuntungan perusahaan obligasi pada PT induk dan PT anaknya kosong. Lalu untuk eliminasi pada bagian debit dan kredit itu pada bagian debitnya itu sebesar 40 juta, lalu untuk kreditnya kosong. Lalu untuk total dari kreditnya itu pada PT induk sebesar 440 juta, lalu untuk PT anaknya itu sebesar 200 juta, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 618 juta. Lalu untuk pos harga pokok penjualan pada PT induk sebesar 170 juta, lalu untuk PT anaknya itu sebesar 115 juta, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 285 juta. Lalu untuk pos penyusutan dan amortisasi untuk PT induk itu sebesar 50 juta, untuk PT anaknya itu sebesar 20 juta, lalu untuk eliminasi debit dan kreditnya kosong, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 70 juta. Lalu untuk pos beban lainnya itu sebesar 20 juta pada PT induk, PT anaknya itu sebesar 3.200.000, lalu untuk eliminasi bagian debit dan kreditnya kosong, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 23.200.000. Lalu untuk pos beban bunga, nah itu pada PT induk sebesar 20 juta, lalu PT anak sebesar 11.800.000, lalu bagian eliminasi untuk debit dan kreditnya itu kosong. Lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 31.800.000. Lalu untuk total dari debit pada PT induk itu sebesar 260 juta, lalu PT anaknya itu sebesar 150 juta. Untuk bagian eliminasi pada bagian debit dan kreditnya itu kosong. Lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 208 juta. Lalu yang berikut di sini kita melihat pada
pendapatan untuk kepemilikan pada bagian minoritas. Untuk eliminasi pada bagian debitnya itu sebesar 13.600.000, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 13.600.000. Lalu untuk laba bersih dibawa ke depan pada bagian PT induknya itu sebesar 180 juta, untuk PT anaknya 50 juta. Lalu untuk eliminasi pada bagian debit dan kredit, untuk debitnya itu sebesar 53.600.000, kreditnya 18 juta. Lalu konsolidasinya itu sebesar 194.400.000. Nah, untuk saldo laba pada 1 Januari itu pada PT induk sebesar 300 juta, PT anak 100 juta, eliminasi pada bagian debit itu sebesar 100 juta, kreditnya kosong, dan konsolidasinya sebesar 300 juta. Lalu laba bersih dari atas pada PT induk itu sebesar 180 juta, PT anak 50 juta, eliminasi pada bagian debit itu 53.600.000, untuk kreditnya 18 juta, lalu konsolidasinya itu sebesar 198.400.000. Lalu untuk dividen diumumkan itu pada PT induk sebesar 60 juta, PT anak 30 juta, untuk eliminasi debit dan kredit, debit kosong, kreditnya itu sebesar 24 juta. Lalu untuk kreditnya itu sebesar 6 juta, lalu konsolidasinya itu sebesar 60 juta. Nah, lalu yang berikut di sini kita melihat pada saldo laba 31 Desember di bawah, pada PT induk sebesar 420 juta, PT anak sebesar 120 juta. Lalu untuk eliminasi untuk debit kredit, pada debit sebesar 153.600.000, lalu untuk kreditnya itu sebesar 48 juta, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 434.400.000. Lalu untuk bagian kasnya itu sebesar pada PT induk sebesar 173 juta, PT anaknya itu sebesar 76.800.000. Pada bagian eliminasi debit dan kreditnya kosong, lalu konsolidasinya itu sebesar 249.800.000. Lalu untuk piutang usahanya itu pada PT induk sebesar 75 juta, PT anaknya itu sebesar 50 juta, untuk eliminasi debit dan kreditnya kosong, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 125 juta. Lalu untuk persediaannya itu pada PT induk sebesar 100 juta, lalu untuk PT anaknya itu sebesar 75 juta, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 175 juta. Lalu untuk tanah pada bagian PT induk sebesar 175 juta, PT anak 40 juta, eliminasi pada bagian debit dan kreditnya kosong, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 215 juta. Nah, lalu untuk bangunan dan peralatan, PT induknya sebesar 800 juta, PT anak sebesar 600 juta, eliminasi debit dan kreditnya kosong, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 1.400.000 juta. Lalu ada investasi pada obligasi PT anak itu sebesar 91 juta, untuk PT anaknya itu kosong, lalu eliminasi debit dan kreditnya itu pada bagian debit kosong, kreditnya sebesar 91 juta, lalu konsolidasinya itu kosong. Lalu untuk investasi pada saham PT anak pada PT induk sebesar 256 juta, PT anak kosong, lalu untuk eliminasi pada bagian debit dan kredit, debitnya kosong, kreditnya sebesar 16 juta, lalu konsolidasinya kosong. Lalu untuk debitnya itu total dari keseluruhannya itu sebesar pada PT induk sebesar 1.670.000.000, lalu PT anaknya itu sebesar 841.800.000. Lalu untuk eliminasi pada debit dan kredit itu kosong, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 2.164.800.000. Lalu untuk akumulasi penyusutannya itu sebesar 450 juta, PT anaknya sebesar 320 juta, eliminasi pada bagian debit dan kreditnya kosong, lalu konsolidasinya itu sebesar 770 juta. Lalu untuk utang usahanya itu sebesar 100 juta, pada PT anak sebesar 100 juta, pada eliminasi bagian debit dan kreditnya kosong,
Lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 200 juta. Lalu untuk utang obligasinya itu pada PT induk 200 juta, PT anak sebesar 100 juta, eliminasi pada bagian debit dan kredit, debitnya itu sebesar 100 juta, kreditnya kosong, lalu konsolidasinya itu sebesar 200 juta. Lalu untuk premi utang obligasinya itu pada PT induk kosong, lalu PT anaknya itu sebesar 1.800.000, lalu untuk eliminasi debit dan kredit, pada debitnya itu sebesar 9 juta, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 7.200.000. Lalu untuk saham biasanya itu pada PT induk sebesar 500 juta, lalu untuk PT anaknya itu sebesar 200 juta, lalu untuk eliminasi debit dan kredit, debitnya itu 200 juta, kreditnya kosong, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 500 juta. Lalu untuk saldo laba dari atas pada PT induk sebesar 420 juta, PT anaknya itu sebesar 120 juta. Lalu untuk eliminasi debit dan kredit, debitnya itu sebesar 153.600.000, untuk kreditnya 48 juta. Lalu konsolidasinya itu sebesar 434.400.000. Lalu kepemilikan minoritasnya itu untuk PT induk dan PT anak itu kosong. Lalu untuk eliminasi pada bagian debit dan kredit, untuk debitnya kosong, sedangkan kreditnya itu sebesar 7.600.000, lalu 60 juta, lalu konsolidasinya itu sebesar 67.600.000. Lalu untuk total dari kredit keseluruhannya itu sebesar pada PT induk itu sebesar 1.670.000.000, PT anaknya itu sebesar 841.800.000. Lalu untuk bagian eliminasi debit dan kredit, untuk debitnya itu sebesar 462.600.000, lalu untuk kreditnya itu sebesar 462.600.000, lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 2.164.800.000. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.